Salah satunya deontological ethic. Ini ada quote pembuka tentang moral. Katanya Immanuel Kant, two things owe me most. The starry sky above me and the moral law within me. Ada dua hal yang sangat mengagumkan aku. Itu mungkin satu akar kata sama awesome. Jadi dua hal yang aku kagum sekali. Yang pertama apa? Bintang di langit di atasku. Itu membuat aku terpesona. Yang kedua, nilai-nilai moral dalam diriku juga membuat aku terpesona. Disitulah indahnya manusia. Immanuel kan menyandingkannya dengan indahnya bintang-bintang di langit. Karena memang manusia yang kehilangan moralitasnya itu sama sekali tidak indah. Seindah apapun fisiknya, kalau moralnya jelek, itu pasti dia kelihatan tidak indah sebagai manusia. Dia tidak cocok ditaruh dimanapun. Ketika kita bingung di antara dua pilihan, menunjukkan bahwa kita menyadari bahwa prinsip atau pedoman yang kuat akan membantu ketika dihadapkan pada situasi sulit dengan dua pilihan yang berbeda. Dalam kehidupan, seringkali kita dihadapkan pada keputusan yang memerlukan pertimbangan yang sangat matang. Dengan memiliki panduan atau nilai-nilai yang telah dipegang teguh, seseorang dapat lebih mudah menilai dan memilih di antara dua opsi yang mungkin membingungkan mereka. Prinsip atau niat yang jelas dapat berfungsi sebagai panduan moral dan etika, membantu seseorang tetap konsisten dengan nilai-nilai yang diyakininya. Dengan demikian, kita dihadapkan pada dua pilihan. Individu tersebut dapat merujuk pada prinsip hidup ini untuk membimbing keputusan mereka. Dengan cara ini, mereka dapat menghadapi ketidakpastian dengan lebih yakin dan konsisten dengan nilai yang mereka anut. Kita lihat seringkali akhlak tidak jadi favorit dalam kehidupan umat Islam. Saya tidak tahu nomor berapa akhlak itu dalam hidup kita. Padahal Nabi diutus untuk menyempurnakan itu. Maka kita mulai untuk bantu Nabi dikit-dikit belajar akhlak. Oke, bulan ini kita tidak cuma belajar dari Islam, ya dari Barat ya ada, dari Jawa ya ada, yang dari Barat pun kita ambil yang dua teori yang agak bertolak belakang, yang satu deontologi, yang satu pragmatis. Minggu depan kita ngomong pragmatismenya John Dewey. Terus minggu depannya lagi kita ngomong tahdzibul akhlaknya Ibnu Miskawai. Dan nanti ditutup dengan Wejotomonya Mangkunegoro keempat. Oke. Mungkin ada yang tanya, mau akhlak itu ngapain sih Pak? Pakai dipelajari segala. Wis iso tahu, sudah ngerti kita itu yang baik dan buruk yang mana. Pakai hati nurani aja kan bisa. Ya. Sama kayak bahasa Inggris itu loh. Akhlak itu butuh TOEFL-nya. Jadi butuh tips and trick-nya. Butuh strategi-strategi. Meskipun kamu mungkin bahasa Inggrismu lancar, mau tes TOEFL itu ya sinause. Karena gak mesti lulus. Hidup dan akhlak itu begitu. Ngerti semua teori akhlak, bahkan kamu ngerti mana baik, mana buruk, tidak jaminan pilihanmu pas. Butuh tips and trick. Maka kita perlu belajar filsafat moral. Apalagi yang namanya manusia itu punya karakter, kalau bahasa Inggrisnya dual inclination. Jadi punya kecenderungan mendua. Jadi jahat ya bisa, jadi baik ya bisa. Potensi itu memang dua-duanya diberikan oleh Allah pada kita. Kita disuruh milih. Satu-satunya makhluk ciptanya Allah yang dikasih beban untuk milih dan dikasih kemampuan milih itu manusia. Jadi jangan dianggap dirimu itu, kan dulu para filosof beberapa berdebat, ada yang anggap aslinya manusia itu baik, ada yang anggap aslinya manusia itu jelek.
Kayak di barat ada homo homini lupus, kita dulu belajar Thomas Hobbes. Manusia itu saling memangsa. Tapi sebenarnya memang manusia itu punya dua-duanya. Jadi wong apik ya iso, jadi wong elek ya iso. Ustadz jadi jahat ya iso, kamu jadi ustadz ya iso. Jadi ada potensi, setiap orang ada potensi untuk itu. Maka perlu belajar biar tidak keliru. Jangan-jangan kecenderunganmu ke yang jahat menentukan pilihan-pilihanmu. Kemudian yang baiknya kalah. Atau pinginnya baik tapi jalannya salah, jatuhnya di jahat, kan bisa begitu. Kalau belajar buku-buku filsafat moral barat ada tambahan lagi. Kenapa kita harus belajar moral? Karena perilaku moral itu seringkali dilematis. Di buku-buku ilustrasi kalau di barat dilemanya itu kadang-kadang diilustrasikan misalnya seandainya tiba-tiba ini ada bencana banjir. Misalnya saya sama kamu ada di satu perahu. Tidak punya bekal apa-apa, bekalnya cukup dimakan satu orang untuk nyampe di tempat camp. Misalnya camp keselamatannya ada di mana. Tinggal kita berdua. Makanannya cukup untuk satu orang. Kalau makanan ini dibagi dua, kita tidak akan selamat, nggak akan nyampe. Itu yang dikasih makan siapa? Nek aku jelas ustadznya, kamu kan cuma muridnya. Misalnya, apa ada level kalau sudah begitu? Apa kalau dalam situasi itu masih bisa ustadznya didulukan dari muridnya? Atau dua-duanya punya hak? Atau ya sudahlah dimakan aja dibagi dua, perkara nanti mati di tengah jalan serahkan pada Allah. Atau gimana? Itu kan dilematis. Atau ya saya aja Pak yang makan, Bapak sudah tua, sudah dekat. Kalau saya kan masih panjang misalnya. Terus kamu tak bantah, ya tidak bisa. Lebih penting saya, kalau saya nggak ada ngajinya libur, kamu bolos tidak masalah. Misalnya. Loh itu kan dilematis. Atau ada ilustrasi lagi, misalnya suatu ketika kamu terdampar berdua di pulau, entah pulaunya siapa, jauh. Tiba-tiba dia ini pesen, karena aku presidennya Barcelona, duitku triliunan. Setelah nanti saya meninggal, wong aku ini sekarat, uangku ini semuanya tolong investasikan untuk beli pemain. Semuanya, 100%. Jangan diingkari ya, ini wasiatnya orang mau mati. Terus kamu janji, ya akan saya tunaikan wasiatnya. Wong cuma beli pemain aja kok. Meninggal beneran, kamu dapat warisan triliunan. Pinginmu duit itu memang kamu amanah, kamu belikan pemain semua. Tapi ini musimnya bencana. Kok ya eman-eman ya kalau dibeliin pemain semua. Mbok ya sedikit aja di berapa miliar lah, jangan triliunnya untuk nyumbang bencana. Tapi kalau saya nyumbang bencana nanti tidak amanah. Kalau amanah, ini duitmu badir, nggak ada gunanya, cuma beli pemain. Wong yo bal-balan itu cuma permainan. Itu kan dilema moral. Oh, banyak cerita-cerita dalam hidupmu juga kan sering mengalami dilema moral. Bukan milih baik dan buruk. Kalau milih baik dan buruk ini gampang. Kamu milih sing apik wis beres. Sing susah itu milih baik dan baik. Atau benar dan benar. Itu susah. Hari ini banyak orang pinter konflik. Ustadz sama ustadz konflik. Kiai sama kiai konflik. Dan sama-sama benernya. Masing-masing punya dasar. Kita yang di bawah sing bingung milih sopo. Kita yang tidak punya dasar akhirnya cuma gegeran roh. Jadi itu dilema moral. Maka moral ya harus belajar. Tidak bisa pokoknya ikuti kata hati saya. Iya loh, kata hatimu kalau pas beres, kalau tidak beres. Ya kan? Wong kadang-kadang kata hatimu itu disetir oleh hasratmu. Hasrat kebinatangan, hasrat untuk berkuasa kayak katanya Nietzsche dan macam-macam, sehingga produknya jadi jelek. Oke. Malam ini kita ketemu beliau, Immanuel Kant. Gagasan-gagasan etiknya agak dekat dengan etika agama, meskipun dia tidak pakai idiom-idiom agama. Jadi tidak masalah, meskipun namanya juga sangat barat itu, Immanuel Kant. Harusnya diganti sopolah Imaduddin Khan gitu, rotok.
Ben rodo Islam ya. Oke, ini tokoh besar filsafat barat modern. Posisinya kalau kayak Socrates kalau di Yunani, mungkin kayak Ibn Rus kalau di Islam. Salah satu tokoh kunci bagi teman-teman yang belajar filsafat barat, tidak boleh melewatkan Immanuel Kant. Kuncinya ada di beliau. Dan Immanuel Kant ini ya memang orang serius. Dalam hidupnya juga serius. Beliau kelahiran 1724. Nanti meninggal abad 19 awal 1802. Tidak sempat nikah sepanjang hidupnya karena serius. 2 kali mau nikah mikirnya kesuwen. Kelamaan mikir. Yang pertama dikawin orang, yang kedua perempuannya sudah pindah keluar kota. Akhirnya nggak jadi nikah. Jadi yang punya calon segera, nggak usah mikir lama-lama. Kalau enggak ya nanti nikah sama orang atau pindah kota, lulus mudik hilang. Jadi itu nasibnya Immanuel Kant itu. Orangnya tertib. Mungkin ada yang sudah sering dengan anekdot itu kan, kalau orang-orang di kotanya, Immanuel Kant itu niteni. Pokoknya kalau Immanuel Kant lewat mesti jam sekian, itu pas. Nggak pernah gesreh. Udah. Sekali ada cerita dia gesreh karena pas saking asiknya baca tulisan yang judulnya Emilie, tulisannya Rousseau. Itu dok, dan wong sak kota bingung, iki Immanuel kan nggak lewat-lewat, ada apa sampai kelewatan. Biasanya jam 5 sore lewat, ini nggak lewat-lewat. Salah satunya deontological ethic. Ini ada quote pembuka tentang moral. Katanya Immanuel kan, two things owe me most, the starry sky above me and the moral law within me. Ada 2 hal yang sangat mengagumkan aku. Oh itu mungkin satu akar kata sama awesome. Jadi 2 hal yang aku kagum sekali. Yang pertama apa? Bintang di langit di atasku. Itu membuat aku terpesona. Yang kedua, nilai-nilai moral dalam diriku juga membuat aku terpesona. Disitulah indahnya manusia. Immanuel kan menyandingkannya dengan indahnya bintang-bintang di langit. Karena memang manusia yang kehilangan moralitasnya itu sama sekali tidak indah. Seindah apapun fisiknya, kalau moralnya jelek, itu pasti dia kelihatan tidak indah sebagai manusia. Dia tidak cocok ditaruh dimanapun. Yo kalian bisa rasakan sendiri. Punya temen cakep tapi moralnya rusak, itu mending kamu minggir. Bikin rusak di mana-mana. Tapi tidak terlalu cakep, moralnya baik, itu kamu mesti kerasan. Dan nanti kuncinya teorinya Immanuel kan di situ, moral law within me. Ada hukum moral dalam diriku, dalam diri kita itu sudah ada hukum-hukum moral, sifatnya fitri. Dibekalkan Allah dalam rohani kita, dalam akal kita untuk menemukan hukum itu. Jadi tidak perlu capek-capek nyari, sudah ada tinggal dihidupkan. Kunci teorinya Immanuel kan nanti di situ. Oke, proyek besarnya Immanuel kan 3 ini sebenarnya. Yang tentang moral ya tentang hubungannya dengan kritik akal praktis. Yang pertama kritik akal murni, kritik the rein and vernon. Apa yang dapat saya ketahui. Ini nanti yang isinya tentang a priori dari akal dengan pengetahuan empiris. Dua-duanya nyambung. Kalau bagi orang empiris kan, saya tahu ini mikrofon. Itu sumbernya dari mikrofonnya, tidak dari pikiranku. Sementara bagi orang rasionalis, saya tahu ini mikrofon, itu dari pikiranku. Akalku yang membunyikan bahwa ini mikrofon. Kalau akalku tidak bunyi ini mikrofon, ya dia tidak jadi mikrofon. Itu bagi orang rasionalis. Tapi bagi orang empiris, ya enggak. Dia yang menawarkan dirinya untuk disebut mikrofon. Dengan bentuknya yang seperti ini. Jadi mau tidak mau, saya harus menyebut ini mikrofon. Saya tidak mungkin nyebut ini tempe misalnya.
Ini tempe, tidak iso, akalku gak nyambung. Ini dari tawarannya dia sendiri, bukan dari sini. Kalau dari sini kan bisa tak bunyikan sesuka hati, ternyata enggak. Tapi kebalikannya orang rasionalis. Ini mikrofon, itu dari akalku yang menyimpulkan. Buktinya apa? Anak kecil mungkin tidak membunyikan ini mikrofon, ini mainan. Orang di pelosok yang tidak pernah ngerti mikrofon, ya ini bunyinya tidak mikrofon. Jadi isi pikirannya menentukan. Oke, itu proyek pertama. Dulu pernah kita bahas, tidak panjang, tapi di sesi-sesi awal ngaji filsafat, waktu ngomong idealisme. Yang kedua, kritik akal praktis. Apa yang harus saya lakukan? Dua-duanya pakai akal. Moral itu nanti dimanualkan, ya basisnya juga rasio akal. Nanti kita bahas itu. Dan yang ketiga, kritik daya penilaian. Apa yang bisa saya harapkan? Itu teleologi. Nanti dia juga nulis tentang agama. Judulnya Religion, ketika diterjemah ke bahasa Inggris, Within the Limit of Reason Alone. Agama dalam batas-batas akal saja. Nanti teorinya disebut natural theology. Agama yang dirumuskan pakai akal saja. Ini bukan agama yang disembah itu, tapi rasionalitas agama. Tuhan itu secara rasional harusnya gimana sih? Alam semesta harusnya gimana sih? Itu kritik daya penilaian. Itu proyek besar ketiga. Oke, bismillah. Dimulai, sudah hampir setengah jam. 3 postulat tentang moral. Postulat itu asumsi-asumsi awal yang tidak boleh dibantah. Jangan dimentahkan. Tentang moralitas, katanya Immanuel Kant, moralitas itu akan eksis mensyaratkan 3 hal. Otonomi, immortality, dan God. Yang pertama, otonom. Orang tidak bisa disebut bermoral kalau dia tidak otonom, tidak bebas. Saya rajin loh Pak ke masjid. Kenapa? Diawasi terus sama ustadku. Tidak bebas itu. Bukan pilihanmu sendiri berarti. Saya tekun sekali. Saya semester ini tuh Pak, kuliahnya nggak pernah bolong. Kenapa? Diancam sama kaprodinya Pak. Kalau kuliahnya bolong-bolong lagi tak DO, jadi terpaksa saya aktif. Itu kamu tidak bisa disebut bermoral, bukan pilihanmu sendiri. Jadi terpaksa Pak saya harus memperkosa. Kalau enggak saya perkosa, nyawa saya terancam. Itu kan, ya meskipun memperkosa, tapi kan kamu dipaksa. Yang salah kan yang maksa, bukan kamu yang dipaksa. Bukan pilihan bebasmu, bahwa urusan enak ya urusan lain. Tapi kamu tidak otonom, tidak bisa disalahkan. Gitu loh. Jadi syaratnya itu, kalau kebebasan tidak ada gunanya nilai moral. Tidak perlu moralitas, wong tidak bebas. Yang kedua, immortality. Immortality bahasa letternya keabadian, tapi maksudnya hidup ini tidak boleh selesai hanya dengan orang mati. Harus ada hidup sesudah mati. Dalam rangka apa? Perhitungan. Kalau hidup ini selesai hanya begitu orang meninggal terus selesai, banyak loh orang itu yang jahat mulai lahir sampai mati. Dan enak terus hidupnya. Ada orang baik mulai kecil sampai dewasa sampai meninggal baik terus, tapi hidupnya sumpek terus.